Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 9 WIB. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa persembahan berupa persembahan kantong, persembahan syukur, baik itu persembahan keluarga dalam ibadah minggu dan pelkat, syukur hut kelahiran dan syukur hut perkawinan dilakukan dengan cara pertama melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 109 008 000 9871 atas nama GPIB Zebulon Batam. Yang kedua dapat dilakukan melalui pengurus sektor, dan yang ketiga dapat diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu jam kerja dan akan disiapkan kotak persembahan agar tiap-tiap keluarga dapat menulis keterangan jenis persembahan dan waktu ibadah. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari kenaikan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Meske Kolanis Peransu STH Min. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk ke dalam ungkapan situasi. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid-muridnya dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 242, bait pertama dan yang keempat. Muliakanlah Allah Bapa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan ini, sekalipun kami laksanakan masih di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh-Mu yang Kudus ada dalam persekutuan kami, dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, dan kami percaya Roh-Mu yang Kudus akan menolong kami dan memampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat, kami silakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku? Semua sehat ya? Sukacita dalam Tuhan, puji Tuhan. Ada beberapa peristiwa iman yang penting bagi orang Kristen. Ya, beberapa peristiwa iman yang penting bagi orang Kristen. Yang pertama dikatakan ya peristiwa tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus yang terjadi di Bethlehem, kandang domba. Apa yang mau diajarkan Tuhan Yesus dari peristiwa itu? Yesus mau mengajarkan soal kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Dia Allah yang Maha Kuasa mau merendahkan diri menjadi manusia. Lalu dia mau lahir di kandang domba, tempat yang tidak layak sebenarnya bagi manusia ya, untuk melahirkan di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi orang Kristen itu harus rendah hati ya, artinya ya jangan sombong.
Tuhan aja yang Maha Kuasa tidak sombong, ya. Kadang-kadang orang Kristen sombongnya itu lebih dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ingat tentang penderitaan Yesus, ya. Jumat Agung, ya, penderitaan Yesus sampai kepada kematian Yesus di kayu salib. Apa yang Yesus mau ajarkan di situ? Yang Yesus mau ajarkan di situ ialah, ya, soal orang harus sabar, harus tabah menghadapi penderitaan, dan harus setia dalam penderitaan sampai akhir, bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Berarti orang Kristen, Bapak Ibu, saudara-saudara, juga harus sabar, harus tabah, apalagi menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Disinilah kita mau memaknai, ya, orang Kristen harus sabar, harus tabah, dan orang Kristen juga harus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Kita mau senang, kita setia. Susah, menderita, kita juga tetap harus setia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah peristiwa kematian Kristus di kayu salib, kita baru saja merayakan, ya, bersama-sama kebangkitan Tuhan. Apa yang mau diajarkan Tuhan Yesus dari kebangkitannya? Yang mau diajarkan ialah bahwa Yesus Kristus, ya, berkemenangan dari kematian. Oleh karena itu orang Kristen juga harus berkemenangan dari segala hal, dari segala masalah, apalagi dari kuasa dosa. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah kita merayakan Paskah saat ini, ya, kita tadi sudah dibacakan, ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Bapak Ibu, saudara-saudara, adalah peristiwa yang sangat penting juga, ya, bagi murid-muridnya penting, bagi gereja Tuhan penting, bagi saya dan saudara juga penting, Bapak Ibu. Sebab lewat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, ada begitu banyak berkat yang Tuhan siapkan untuk murid-muridnya. Ya, bukan hanya untuk murid-muridnya Tuhan siapkan berkat dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tapi untuk gereja Tuhan, untuk saya dan untuk saudara-saudara. Kita lihat berkat yang pertama, Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan, ya, Bapak Ibu, ya. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini berkat yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi perlu kita pahami bahwa Roh Kudus itu adalah penggenapan dari janji Tuhan lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Roh Kudus itu adalah roh atau kuasa ilahi, ya, yang Allah berikan
kepada murid-muridnya. Jadi Roh Kudus itu juga adalah Allah dalam wujud roh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya supaya Roh Kudus ini yang akan menuntun, yang akan memampukan, yang akan menyertai, sehingga murid-muridnya bisa melaksanakan tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Karena tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka itu bukannya ringan, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, itu tugas yang berat. Kalau kita lihat di Yohanes 16 ayat 8, saya bacakan. Dan kalau ia datang itu maksudnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadi Roh Kudus diberikan sebagai penggenapan janji Allah kepada murid-muridnya. Supaya Roh Kudus ini memampukan murid-muridnya, atau Roh Kudus akan memakai murid-muridnya menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menginsafkan dunia akan dosa. Kalau menginsafkan dunia akan dosa berarti murid-muridnya lewat pelayanannya akan menyadarkan dunia akan dosa. Dunia ini apa, Bapak Ibu? Yang dimaksudkan? Dunia yang dimaksudkan dalam pembacaan ini adalah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, atau dalam konteks Yahudi, orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Sebenarnya orang Yahudi itu sudah mengenal Yesus, saudara-saudara, tetapi mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Malah mereka salibkan Yesus dan mati di kayu salib. Mereka mengenal Yesus itu anak tukang kayu, kata mereka. Nah, murid-muridnya diutus kepada orang-orang yang seperti ini supaya mereka menyadari bahwa Yesus yang mereka tolak itu adalah Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka percayai. Jadi Allah menjadi manusia di dalam Yesus. Nah, tugas mereka menginsafkan orang-orang Yahudi itu dan juga orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lalu murid-muridnya juga harus menyatakan kebenaran. Kebenaran yang mana, Bapak Ibu? Kebenaran bahwa Yesus, mereka yang menyaksikan sendiri bagaimana Yesus terangkat ke surga, mereka harus menyatakan kepada dunia bahwa Yesus yang terangkat ke surga itu benar-benar adalah Allah. Dia dimuliakan lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Itu kebenaran yang harus diwartakan, harus diberitakan oleh murid-muridnya. Dan murid-murid juga harus berani bicara soal penghakiman, Bapak Ibu. Jadi setiap dosa pasti akan mengalami penghakiman. Nah, itu yang harus disampaikan. Roh Kudus memampukan mereka untuk menyampaikan itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sehingga tugas yang berat yang dipercayakan Yesus sebelum Yesus naik ke surga itu bisa dipertanggungjawabkan oleh murid-muridnya. Dan banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Terlebih orang-orang yang belum percaya atau orang-orang Yahudi dalam konteks pembacaan kita. Saudara-saudara
yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita lihat Bapak Ibu, ya, pembacaan kita pada ayatnya, ya, pada ayat yang ke-50, 50b, ya, kita lihat. Pada ayat yang ke-50b, saudara-saudara. Saya bacakan ya. Di situ dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, berkat yang kedua, ya, ayat 50 dan 51. Kemudian 51, ayat 51 katakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, ayat 50, saudara-saudara, dikatakan Yesus, ya, 50b dan 51, Yesus sedang memberkati mereka. Berarti saudara-saudara, Yesus akan memberkati mereka terus menerus, karena ya mengangkat tangan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, kalau pelayan firman, ya, misalnya pendeta, ya, akan memberikan berkat Tuhan, dia mengangkat tangannya, ya Bapak Ibu, ya. Tapi setelah menyatakan berkat Tuhan, dia akan turunkan tangannya. Tapi Yesus, saudara-saudara, tidak mengangkat lalu turunkan tangannya. Tapi Yesus mengangkat terus, ya, memberkati terus sampai Yesus naik ke surga. Nah, ini mau menegaskan bahwa Yesus memberkati murid-muridnya terus menerus. Atau berkat Yesus itu tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan murid-muridnya, juga kehidupan saya dan kehidupan saudara. Terus, ya, menerus Yesus memberkati kita. Apalagi kita yang percaya kepada Kristus, yang setia melakukan kehendaknya, ya, setia melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita terus menerus dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini berkat yang kedua, ya Bapak Ibu, bahwa dalam kondisi apapun, ya, ketika kita susah, Tuhan Yesus memberkati kita juga. Ketika kita senang, Tuhan Yesus juga memberkati. Jangan kita katakan, wah, ketika kita susah Tuhan mana? Katanya Tuhan memberkati. Ternyata kita susah. Ya, katanya Tuhan memberkati. Tapi pandemi COVID-19 ini terus-terus sudah berapa bulan ini, katanya Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya, ya, bahwa Yesus mengangkat tangannya terus-menerus sampai dia naik ke surga. Itu berarti dia akan terus-menerus memberkati kita. Dalam kondisi apapun, Bapak Ibu, ya, dalam kondisi apapun, kita harus percaya. Kita susah pun Tuhan tetap memberkati kita. Kita senang Tuhan tetap memberkati kita. Dalam pergumulan COVID-19, Tuhan tetap memberkati kita. Jadi ini tidak akan mengurangi Yesus memberkati kita, ya Bapak Ibu, ya. Saudara-saudara, itu berkat yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara. Lalu berkat yang ketiga, ya Bapak Ibu, kita lihat apa berkat yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 52. Dikatakan di situ, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, ada dikatakan mereka sujud menyembah. Ya.
Berarti saudara-saudara, apa berkat yang Tuhan berikan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat murid-muridnya ini membuat murid-muridnya dikatakan sujud menyembah. Artinya sungguh-sungguh dengan segenap hati mereka sujud menyembah, beribadah kepada Tuhan. Ya. Dengan tegas dikatakan bahwa berkat ini membuat murid-muridnya itu semakin tekun beribadah kepada Tuhan, semakin tekun berdoa kepada Tuhan. Ya, ini berkat dari kenaikan Tuhan Yesus. Semakin tekun baca firman Tuhan, semakin tekun melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, jadi ibadah bukan cuma semacam ritual atau seremonial saja. Tapi ibadah itu perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin merasakan berkat Tuhan. Atau semakin merasakan bahwa Yesus Kristus memberkati kita. Saudara-saudara, bisa dikatakan bahwa berkat dari kenaikan ini bisa merubah murid-muridnya menjadi lebih tekun, lebih sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dan dikatakan bahwa mereka menjadi menjadi semakin dewasa dalam iman, semakin mandiri dalam iman, karena otomatis ketika Yesus naik ke surga secara fisik mereka tidak bisa bertemu dengan Yesus. Kalau selama ini mereka selalu didampingi atau bersama-sama Yesus melayani kemana-mana. Tapi setelah Yesus naik ke surga secara fisik, Yesus tidak lagi mendampingi, tetapi Yesus memberikan, dikatakan Roh Kudus, penghibur yang selalu akan menemani dan memberkati mereka, menuntun mereka sehingga mereka bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu dikatakan mereka sukacita kembali ke Yerusalem. Berarti mereka sukacita kembali dalam tugas pelayanan mereka. Ada sukacita yang baru melayani. Sekalipun saya tadi katakan secara fisik Tuhan Yesus sudah tidak ada. Sekalipun dalam pelayanan tantangan berat akan menunggu mereka atau sudah menunggu mereka. Tetapi berkat dari kenaikan Tuhan Yesus itu membuat mereka sukacita dan membuat mereka optimis untuk tetap bertanggung jawab melaksanakan apa yang Tuhan percayakan. Tantangan yang berat pastinya akan datang dari kalangan orang Yahudi, dan Romawi. Pasti itu sangat berat yang mereka akan hadapi, tetapi sukacita mengalahkan rasa takut mereka. Sukacita itu mengalahkan rasa khawatir mereka, dan sukacita itu tidak membuat mereka pesimis, tetapi justru membuat mereka memiliki semangat yang baru, optimis. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu berkat yang keempat, ayat 53, Bapak Ibu kalau kita perhatikan, dikatakan begini. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa berada dalam bait Allah. Kalau mereka katakan bait Allah, kalau kita katakan gedung gereja. Jadi sejak mereka menyaksikan peristiwa yang penting kenaikan Yesus ke surga, membuat mereka selalu ada di dalam bait Allah. Berarti saudara-saudara, mereka senantiasa berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Bait Allah itu rumah Tuhan. Tidak ada lagi rasa, tadi saya katakan, tidak ada lagi rasa takut untuk masuk ke dalam bait Allah itu, bahkan bersekutu di sana. Tidak ada lagi rasa khawatir seperti dulu,
Ya, karena kuasa Roh Kudus tadi, saudara-saudara, memampukan mereka untuk melakukan, ya, melakukan tanggung jawab dan menghadapi tantangan apapun yang mereka saat ini akan hadapi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi lewat kenaikan Tuhan Yesus ini mau dikatakan bahwa ya Tuhan Yesus memberkati kita luar biasa. Tuhan memberikan kita berkat yang istimewa supaya saudara-saudara kita yang diberkati ini ya tidak hanya menikmati berkat Tuhan itu sendiri bersama keluarga, tapi kita mau juga berkat yang Tuhan berikan itu dinikmati oleh banyak orang. Apalagi saat ini dalam pergumulan COVID-19, saudara-saudara. Ya, kita yang diberkati lewat peristiwa kenaikan Tuhan diingatkan bahwa Yesus itu memberkati kita terus-menerus. Sampai selama-lamanya Yesus memberkati. Tetapi Yesus juga menghendaki bahwa kita yang diberkati ini juga ya mau menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, kita melihat ya semakin banyak ya pegawai-pegawai di PHK, semakin banyak pengangguran, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya semakin susah orang untuk memenuhi kebutuhan ya jasmaninya. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus memberkati kita bukan hanya dengan berkat rohani, tapi juga dengan berkat jasmani, Bapak Ibu. Ya, lewat kenaikan ini kita diingatkan bagaimana jaminan Tuhan, berkat rohani dan berkat jasmani. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, kita juga mau menginsafkan dunia bahwa sumber berkat yang kita miliki itu yang kita sampaikan kepada dunia, orang yang belum percaya bahwa sumber berkat itu hanya pada Yesus. Siapapun yang mau percaya kepada Yesus, dia akan diberkati terus menerus dan harus juga menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita untuk kemuliaan Tuhan. Awan putih, Yesus naik dari bumi menuju tahtanya dan menuju tahtanya. Sambil kita memberikan persembahan syukur. Ya, sebagai ungkapan satu keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus sumber berkat untuk kita. Kita tidak akan kekurangan berkat karena Yesus adalah sumber berkat untuk kita. Dan kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita naikkan doa, ya, doa syafaat kita, dan kita juga akan mendoakan, ya, banyak hal di dalam doa syafaat kita, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami satu peristiwa yang penting bagi kami, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Banyak berkat yang Tuhan berikan sebelum Tuhan naik ke sorga. Menggenapi janji Tuhan, Tuhan berikan kami kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan menuntun, akan menyertai, memperlengkapi kami, sehingga kami dapat bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan karuniakan. Kami bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas panggilan dan pengutusan, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah pelayanan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat kenaikan Tuhan Yesus, kami semakin sungguh-sungguh beribadah ya Tuhan, semakin tekun. Kami berada di sekitar persekutuan dengan Tuhan bait Allah. Dan sekalipun kami masih tetap beribadah di rumah, kami percaya rumah kami juga adalah bait Allah, di mana persekutuan terbina ya Tuhan, dan di sana Tuhan hadir. Ya Allah ya Bapa, secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan, bahwa saat ini kami masih dalam pergumulan pandemi COVID-19. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sedang berjuang dalam sakit mereka ya Tuhan, baik sakit penyakit karena COVID-19 maupun karena penyakit yang lain ya Tuhan Yesus. Mereka yang sedang, kami berdoa juga bagi mereka yang sedang menjalani masa isolasi dan pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka yang berada di garda terdepan pelayanan pandemi COVID-19, baik tim medis, petugas-petugas terkait yang penuh pengorbanan, sampai kepada penjaga kubur, penggali kubur, supir ambulans dan lain-lain ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para relawan, pekerja sosial, juga bagi pemerintah kami Tuhan, khususnya Bapak Presiden kami ya Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo. Ya Allah ya Bapa, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan bersama jajarannya ya Tuhan, yang terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi kami bangsa Indonesia. Kami berdoa juga bagi Wakil Presiden dan semua aparat negara ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi TNI, Polri ya Tuhan, dan semua aparat yang Tuhan boleh pakai mereka di tengah-tengah pergumulan bersama. Bahkan bagi seluruh anak bangsa serta masyarakat di dunia ini yang masih terus bergumul dengan COVID-19. Ya Allah ya Bapa, kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bertambah usia kelahiran, bahkan juga perkawinan. Tuhan memberkati sukacita mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan gereja Tuhan, kami mau menyerahkan pimpinan di tingkat sinodal, fungsionaris majelis sinode. Kami mau berdoa bagi para pendeta, penatua, diaken ya Tuhan, yang terus berdoa, terus bergumul. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga demi keluarga yang saat ini beribadah memuliakan Tuhan, saat ini juga sedang Tuhan berkati mereka Tuhan, dalam kondisi kami saat ini bergumul dengan COVID-19. Ya Allah ya Bapa, terima kasih karena Tuhan Yesus naik ke sorga dan memberikan kami kuasa yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Bersama-sama dengan Roh Kudus kami mau memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menginsafkan
dunia akan dosa, bahkan kebenaran dan penghakiman, bahwa Yesus adalah hakim segala hakim. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, baik persembahan syukur, ibadah kenaikan saat ini, atau persembahan syukur, HUT, kelahiran, atau perkawinan, atau Tuhan, kami boleh memberikan persepuluhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami memberi ini karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kepada kami kelimpahan berkat, karena Yesus Kristus adalah sumber berkat. Kiranya persembahan yang kami berikan ini sungguh-sungguh menjadi berkat dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat, bahkan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena kami juga diberkati Tuhan terus menerus, dan kami mau menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami mau memaknai kenaikan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami yang melayani saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, pelayanan kami Tuhan berkenan di hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudara berdiri. Tuhan lewat firman Tuhan, Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Yesus memberkati kita terus-menerus, ya, mengangkat tangannya, ya, terus-menerus memberkati kita, supaya kita juga dalam hidup ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita mengangkat pujian kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bakti 187, Yesus naik ke sorga baka, dan seterusnya.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, kami sampaikan informasi tambahan, yaitu akan dilaksanakan ibadah syukur Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan keluarga secara streaming di YouTube pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020 jam 17. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.